Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang anemia atau kalau orang awam bilang kurang darah. Nah, definisi anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Nah, kita tahu parameternya adalah hemoglobin. Karena hemoglobin ini adalah bagian utama dari sel darah merah yang bertugas untuk mengikat oksigen yang nantinya dibawa oleh darah diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, apabila kadar hemoglobin itu ada di bawah normal, artinya fix Anda menderita anemia. Nah, berapa kadar hemoglobin yang normal? Anak-anak antara 11 sampai 13 gram per desiliter. Untuk ibu hamil 11 gram per desiliter. Untuk laki-laki itu antara 14 sampai dengan 18 gram per desiliter. Sedangkan untuk perempuan antara 12 sampai 16 gram per desiliter. Gejala anemia yang pertama lemas, cepat lelah. Kemudian sakit kepala dan pusing ya karena suplai oksigen ke otak menjadi berkurang. Kemudian detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki, kulit terlihat pucat atau kekuningan. Penyebab anemia adalah produksi sel darah merah yang kurang. Bisa juga karena kehilangan darah secara berlebihan karena adanya luka, entah luka di luar atau luka di dalam, di saluran cerna. Ya. Kemudian yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat sebelum waktunya. Nah, ada beberapa jenis anemia. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Jadi, tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin karena kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Kadar hemoglobin pada ibu hamil memang cenderung lebih rendah dari wanita yang tidak dalam kondisi hamil. Tetapi kebutuhan HB ini meningkat. Ya. Jadi dibutuhkan zat besi, vitamin B12 dan asam folat supaya janin tetap aman. Yang ketiga, anemia akibat pendarahan. Jadi pendarahan hebat dalam waktu singkat atau pendarahan yang terjadi dalam waktu lama. Ya, penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa karena wasir, ya, berdarah terus-menerus. Bisa karena pendarahan lambung, ya, ada luka di lambung. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Bisa dikenali dari BAB kita. Kalau BAB-nya warnanya cenderung hitam, berarti ada pendarahan di saluran cerna bagian atas. Tetapi jika BAB-nya pendarahannya keluar darah segar, ya, itu mungkin pendarahannya terjadi di bagian kolon atau usus besar atau memang karena adanya internal hemoroid atau ambeien dalam. Kemudian menstruasi yang terlalu lama, itu juga jelas pasti akan menurunkan kadar HB dalam darah. Dan kecelakaan, ya, kehilangan darah yang luar biasa banyak itu juga bisa menyebabkan anemia. Yang keempat, anemia aplastik. Nah, ini terjadi karena sumsum tulang tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah secara optimal sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, masalah ini dipicu oleh infeksi, oleh penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik dan obat-obatan tertentu.
Yang kelima ada anemia hemolitik. Nah, ini terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Penyebabnya bisa jadi karena faktor keturunan, ada infeksi bakteri atau virus, autoimun, atau efek samping dari obat-obatan. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Jadi ada beberapa penyakit pemicu, ya, seperti penyakit ginjal, kanker, ya, rheumatoid arthritis, dan HIV/AIDS. Yang ketujuh, anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Nah, ini disebabkan oleh mutasi genetik pada hemoglobin. Akibatnya hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal seperti bulan sabit. Ya. Bisa juga karena faktor keturunan. Yang kedelapan adalah thalassemia. Thalassemia ini disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita thalassemia jika satu, entah ayah atau ibunya, atau kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, memiliki riwayat thalassemia. Ya, jadi ini diturunkan secara genetis. Nah, pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan untuk mengetahui penyebab anemia? Yang pertama adalah endoskopi. Endoskopi ini dilakukan untuk melihat, untuk mengecek apakah ada pendarahan di saluran cerna. Yang kedua, bisa melakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang. Gunanya untuk mengetahui kadar, bentuk, serta tingkat kematangan sel darah dari pabriknya secara langsung. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan sampel cairan ketuban pada saat kehamilan guna mengetahui kemungkinan janin menderita kelainan genetik yang menyebabkan anemia. Nah, solusinya secara herbal, kita bisa menggunakan nutrien kalsium powder karena ini berfungsi sebagai booster untuk produksi sel darah merah. Yang kedua adalah spirulina capsules. Karena kandungan nutrisinya yang lengkap untuk sumber vitamin B12, zat besi, dan folat. Jadi, ingat, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan. Untuk Anda yang ingin konsultasi, boleh chat, boleh call di call center kami di 081754744671.